Halo kawan-kawan kan, sama kabar kalian semua, gue harap kalian baik-baik saja. Nah, jadi di video kali ini di podcastnya fotografer dan videografer. Kedatangan tamu, ini adalah episode pertama. Wah, ini tamu spesial banget dari Tangerang, masih wilayah kita juga Tangerang. Nah, ini adalah Anggit, weh. Salam kenal juga Anggit. Halo. Salam kenal juga Anggit. Gimana kabarnya, sehat? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Kalau nggak sehat nggak nyampe sini dong. Iya benar-benar. Anggit, wah gimana Anggit? Gua denger lu kan dulu apa ya, pernah ngajar juga, bener kan, ngajar fotografi, terus landscaper, terus main konsepting sekarang ya, konsep. Nah, awal mulanya nih lu sebelum lu menekuni semua bidang lu ini, fotografer ini, lihat ini barang-barang ini ya, wah kaya banget. Lu tuh apa? Gua kan belum tahu nih. Lu sebelum jadi fotografer tuh ngapain sih? Jadi selama waktu masih umur sekolah ya, umur belajar itu sebenarnya gue itu hobinya adalah nyanyi. Wah, Jauh banget kan? Jauh banget kan? Jadi hobi gue nyanyi, terus kebetulan gue gabung sama sebuah grup. Waktu itu lagi zamannya religi, jadi tim nasyid. Lu pernah dengar nggak namanya tim nasyid? Kayak Senada, iya. Opik lah. Opik kayak gitu-gitu. Nah, gue tuh tergabung sama tim nasyid namanya Alfa. Nah di situ ya gue pasti tarik vokal, ya kan, hubungannya sama suara lah, nggak ada hubungannya sama sekali dengan fotografi gitu. Menarik. Sampai akhirnya karena udah sulit kan, karena harus latihan terus sampai akhirnya mereka udah pada sibuk masing-masing. Itu pas masih kuliah karena ada yang keluar negeri juga. Lu kuliah di mana waktu itu? Kebetulan gue kuliah di Institut Teknologi Indonesia, di jurusan? Serpong, jurusan Teknologi Pangan. Jauh ya juga. Jauh Pak, asli. Oke, nah waktu itu ada teman-teman yang keluar negeri, ada yang keluar daerah, jadi akhirnya kita udah nggak bisa buat bikin grup vokal lagi, tim nasyid itu. Akhirnya waktunya ya, waktunya susah. Terus ya udah akhirnya masing-masing punya hobi masing-masing tuh. Nah kebetulan dari kecil juga gue udah hobi nggambar. Jadi waktu zaman sekolah tuh kan sering ada pas 17-an antar sekolah, lomba antar sekolah itu kan pasti gue diikutin sama guru atau wali kelas tuh, pasti ikut lomba melukis, lomba mewarnai atau lomba menggambar pakai pensil gitu. Nah dari awalnya mungkin itu kali ya, jadi bakat seni gue tuh di menggambar dan menyanyi. Cuman ternyata kan profesionalnya atau profesi gue akhirnya ujung-ujungnya ke fotografi. Fotografi itu dimulai dari tahun berapa kira? Dimulai dari tahun 2000. Udah mulai motret ya. Udah mulai motret tapi belum punya kamera. Minjem? Dari senior minjem, bukan minjem ya, justru dipinjemin. Oke. Dan biasa namanya junior kan disuruh-suruh kan sama seniornya pasti kan. Itu dipinjemin. Tahun berapa? 2000 masuk kuliah kan 2007, itu berarti sekitar 2009. Cukup senior. Abangan gitu ya. 2009 lah, 2009-an mulai disuruh megang kamera senior gitu, terus minjem gitu. Nah, di situ mulai ada ketertarikan sama fotografi. Wah, gitu. Itu kamera apa waktu itu? Waktu itu kameranya kayaknya Canon deh. Canon. Waktu itu masih dapat, namanya orang kan kayak banyak pakai Canon zaman dulu ya. Jadi dipinjemin senior tuh Canon kayaknya. Motret apa lo gitu? Kegiatan kampus. Terus UKM lah ya. Bukan UKM, jadi kan kalau di teknik itu biasanya ada namanya himpunan mahasiswa jurusan. Nah di situ ya pasti kan kalau ada acara, ngerjain suatu acara, pasti ada yang jadi seksi publikasi, dokumentasi, dekorasi, ada yang jadi seksi acara, ada yang seksi segala macam. Nah gue kayaknya punya kutukan itu jadi pubdekdok terus tuh. Jadi selalu jadi seksi dokumentasi, dekorasi, dan dokumentasi. Gitu. Wah menarik banget nih. Jadi emang apa ya, prosesnya tuh dari dipinjemin kamera, terus akhirnya memutuskan untuk beli kamera tuh kapan? Oke, beli kamera itu akhir 2010. Jadi ujung-ujungnya setahun. Jeda setahun doang. Karena kan acaranya setahun itu penuh ya. Jadi acaranya nggak cuma satu. Di kampus itu acara kan banyak. Jadi selalu jadi publikasi, dokumentasi, dekorasi. Jadi makanya selalu megang kamera gitu. Wow, itu kalau boleh tahu lu dapet
beli kamera itu kan harga kamera tau sendiri lah ya. Itu gimana caranya? Nah waktu itu tuh awalnya keluarga sih, jadi ada om juga, waktu itu ada om Suka fotografi juga. punya kamera, jadi sebenarnya dari kakek udah punya kamera. Oke. Gitu. Nah pas waktu itu ngeliat kayaknya kok lu ada bakat ya di Wow. sini, jadi misalnya acara keluarga gitu. Itu bapak yang bilang. Om Oke om. Oke, om gue nih. Nah, pas lagi acara keluarga dipinjemin kamera juga sama. Kok kayaknya kalau lo yang ambil oke nih ya, nggak cuman asal jepret Iya, ya. iya. Minimal ada komposisi atau angle yang menurut dia Bagus tuh lah oke ya. gitu. Iya. Terus emang suka kamera gitu kan? Iya suka gitu. Terus mau beli kamera apa? Gue bilang. Oh, lu ditawarin mau beli kamera Ditawarin apa? Terus lu punya uang berapa? Terus Tambahin. nanti gue tambahin gitu. Nah waktu itu searching karena gue orangnya nggak mau kayak orang kebanyakan. Jadi lu paling nggak suka tuh kalau misalnya si A pakai brand, lu pakai brand A misalnya, terus gue ngikut lu. Tuh gue paling lu nggak mau demen tuh. different lah, Gue mau berbeda beda, ya. betul. Oke. Jadi cari-cari dan gue Apa tuh kameranya? Nikon. Sampai Nikon sekarang berapa? pakai Nikon D3000. Wah jadul pak. Jadul banget, setara 1000 D. 1000 D. Iya jadul. Zaman itu pakai paling murah itu Nikon D3000. Dan kenapa sih gue pilih itu? Karena waktu gue searching tuh zaman itu oke banget buat motret selain manusia ya. Landscape gitu ya. Landscape, makro, Oh makro cakep. makanan. Jadi zaman dulu tuh image-nya kalau lu foto pakai Nikon itu warnanya keluar. Iya. Tajam, Gua sering banget betul ngedenger, kan? gua Jadi sering kalau banget moto orang tuh kayak jangan jerawatan kelihatan, pori-pori kelihatan segala macam. Nah waktu itu bulan gue sukanya nggak motret orang. Itu akhirnya gue pilih Nikon D3000. D3000. Sampai sekarang masih ada. Masih ada. Masih ada. Sayangnya lagi nggak dibawa ya. Nggak dibawa, nggak mau atasnya. Iya, gue ngeliat sih gede banget itu. Ini lensa dia semua nih ada 5 biji. 5 biji. Wow. Itu Itu waktu itu pakai lensa apa? standar ya, orang punya Kit baru lah punya ya, kamera baru tuh punya. lensa. Jadi, nah ini juga lucu nih, gua itu punya kamera itu emang niatnya mau serius di sana, Fokus. fokus di sana. Jadi waktu beli D3000 itu cuman 2 minggu atau seminggunya aja gua udah dapet terima job. Anjir. Gue coba apa pertama? Job prewed Kamera itu. tetangga gue. Tetangga banget. 2 rumah Oke. dari rumah gue. Itu udah dibayar. Bayar. Kalau boleh tahu berapa waktu budgetnya? Cuman 750.000 Foto waktu edit. itu. Foto Iya. doang plus edit. Udah ada lighting. Belum. Kamera top. Kamera top plus lensa kit. Gue udah berani. Dan spotnya itu lu pasti tahu dong. Taman Tekno. Oh, Taman Tekno. Oke, iya. Taman Kota 2. Taman Kota 2. Nah, itu dulu zamannya ngehits banget lah. Nah, hits lah ya. Eh, Itu lensa kit. Lensa kit. Lensa kit, guys. Jadi jangan malu pakai lensa kit. Nah, gue demen nih. Tapi gimana? Si kliennya suka? Oh ya pasti suka lah. Oh. Jadi kayak gimana ya? Ya dia seneng banget gitu kan nikahannya difotoin sama temennya terus akhirnya karena gua waktu itu masih belum tahu belum terlalu ngerti kali ya. Akhirnya tuh gua kasih frame. Tadinya kan cuma foto doang. Ya, jadi fotonya gua cetak dan dipajang di nikahannya gitu. Wow, bagus dong. Berarti seneng banget tuh ya dipajang lagi. Kayaknya sih seneng sih harusnya. Iya, harusnya. Nah, setelah itu kan berarti ada proses selanjutnya nih. Itu ada setelah lu punya kamera itu barang apa yang lu beli selanjutnya? Kalau nggak salah ya, barang setelah gue punya kamera itu yang gue beli pertama kali waktu itu flash. Oh, karena emang butuh banget lah ya. Karena waktu itu ada kerjaan, jadi di kampus gue itu kebetulan gue deket sama dosen. Akhirnya gue diminta buat dokumentasiin acara antara dosen sama waktu itu tuh guru-guru SMA, guru-guru agama se-SMA. Kalau nggak salah ya dari Kementerian Agama. Jadi ada pelatihan gitu. Nah, jadi gue suruh dokumentasi acaranya. Nah kan di ruangan. Butuh lampu dong. Jadi gue udah ngeliat, wah kalau di ruangan kayaknya gue belum pede kan, gearnya murah. D3000 waktu itu murah banget dan terkenal dong entry level itu pasti kalahnya di ISO. Low light. Betul, low lightnya pasti kalah. Nah, hal yang gue beli, nah berarti dari duit yang temen gue prewed itu, gue beliin flash. Wah, benar berguna banget. Yes. Ngebantu banget lah pasti. Bantu banget karena yang penting terang kan, maksudnya di zaman itu namanya tuh Astrada, asar terang gambar. Yang penting terang dulu, nggak usah yang aneh-aneh, tapi Astrada dulu, betul. Nah itu yang penting
objeknya kelihatan jelas, Fokus ya. Yang ya. penting nah, itu udah aman banget. Lu waktu itu udah bisa ngedit? Edit standar aja sih. Pakai apa? Photoshop. Belajar sendiri? Kan jurusan kuliah lu beda tuh. Belajar sendiri. Anjir. Dulu belum ada YouTube ya, belum seramai ini YouTube. Masih beli buku di Gramedia, Iya, belajar Photoshop gitu kayak apa. Oh, lu sempet ngerasain itu? Masa ya? Belajar fotografi aja zaman dulu susah. Iya, benar. Jadi zaman dulu tuh kalau kita nanya sama senior tuh nggak bakal dijawab. Pasti bilangnya, oh gue juga masih belajar. Anjir, ya kan? Terus zamannya masih rasis ya. Misalnya gue pakai Nikon. Terus gue setuju banget. Gue nanya ke Canon, itu udah pasti lu dibully. Dicuekin, iya. Oh, bukan dicuekin, dibully. Ini kamera apa nih? Gini-gini. Sempet digituin. Iya. Akhirnya gue itu ikut lomba. Nah, ini menarik nih. Jadi, Anggi tuh sering banget gue lihat kalau di lomba foto dia namanya selalu ada, coy. Itu lomba apa gitu? Lomba pertama lo bukan? Iya, lomba pertama gue itu di Tang City. Waktu itu Tang City baru buka. Tang City baru buka banget kalau nggak salah ya. Kalau nggak salah nih. Nah, terus ada lomba foto dan penjuriannya itu penjurian yang langsung on the spot. Temanya jadi di situ ada model ditaruh di spot-spot kayak di farmer market, di toko-toko baju ya, di tendang-tendang mereka lah gitu. Nah, akhirnya gue coba ikut, terus ngeliat, terus pas di penjurian itu kan si jurinya ini kayak ngomentarin. Nah, itu kan bisa jadi kita buat belajar kan. Misalnya kayak foto keluar nih, foto lu yuk. Set. Nah, jurinya kan ngomong, foto ini kuat, kenapa. Tapi kurangnya ini. Nah, di situ gue seneng tuh, kata gue, wah, gue bisa belajar nih dengan ngedengerin juri-juri ngomong, kita bisa belajar. Akhirnya keracunan buat sering ikut lomba gitu. Jadi cara belajarnya selain dulu tuh beli buku, ya ikutan lomba. Gitu. Itu juara berapa? Waktu itu kayaknya waktu Tang City nggak juara deh. Oh, pengalaman. Jadi kalau gua langsung juara itu malah kayak ya udah cuma gini doang. Tapi kalau penasaran kan, kalau nggak juara kan penasaran kan, yang kayak apa sih gitu kan. Ketahuan nih foto juaranya. Oh gini yang juara. Terus besok coba lagi gitu. Nah, lu ikut lomba foto dan itu pertama kali juara tuh lomba foto apa? Duh, kalau sampai juara tuh lupa ya. Saking banyak ya. Lupa banget. Asli. Ada yang paling lu ingat aja deh, yang paling lu ingat yang berkesan. Yang berkesan itu adalah waktu zaman dulu itu ada yang namanya pameran Fokus Nusantara. Pameran Fokus. Jadi zaman dulu ya, kalau teman-teman yang tahu zaman dulu udah motret, itu jadi setiap tahun tuh namanya pameran Fokus Expo. Oke. Nah, di situ semua brand kamera itu masuk di situ. Wow. Jadi jadi sponsor ya. Jadi sponsor, maksudnya dia pameran di situ, semua brand-brand besar, tripod, kamera, lighting, memori. DOS Avanza gitu. Ya, kayak DOS Avanza sekarang ini ya, kayak gitu. Nah, di situ lombanya itu setiap brand ngadain lomba. Jadi kayak seru banget. Waktu kalau teman-teman pernah ngerasain Fokus Expo tuh pasti seru banget, isinya fotografer. Dari yang newbie sampai yang pro ada di situ semua. Terus ada workshop dari brand-brand, ada lomba fotonya dari nggak cuma brand kamera ya, ada brand lampu, brand macam-macam lah, ada semua. Nah, itu yang paling berkesan adalah gua menang lomba foto di brand tripod Vanguard. Hadiahnya tripod. Wow, man. Tripod mahal. Jadi harga tripodnya lebih mahal dari kamera gue. 5 juta deh. Oh, nggak tahu, lupa gue. Gila. Lebih dong, harus. Kurang dong, nggak sampai 5 juta kan. Sebagus apa sih tripod? Ya, bagus lah, kokoh. Oh, sampai sekarang masih ada? Nggak ada. Udah dijual? Bukan dijual, itu tragis sih. Tahu nggak kenapa? Kelindes Transjakarta. Di motor lu taruh jatuh. Hancur dong. Iya. Aduh, lu lagi mau motret apa? Lupa waktu itu. Lomba juga? Enggak. Oh iya. Gue lupa itu kenapa, terus ya udah gitu. Iya. Nah, itu berkesannya kenapa? Karena di kondisi indoor. Terus ini dong, kamera gue masih D3000. Pakai flash yang gitu? Nggak pakai flash waktu itu. Gue udah punya 50 mili f1.8. Oke. Udah punya lensa fix. Iya. Tuh, dan yang lain-lain ya biasa, besar lain kan kalau lagi acara gitu pasti show off dong dengan kamera yang mahalnya, betul dong. Ngeliat-ngeliat itu semua, kameranya pada gede-gede, lensaannya panjang-panjang, tapi ternyata pas di pengumuman gue yang menang gitu, gue dapet tripod.
Itu fotoin apa? Model dengan produknya. Si Gitu. tripod. Si waktu itu tas, kan tuh ngeluarin tas juga. Gitu. Wow. Itu berkesan sih pertama kali. Kayak nggak tahu pertama kali apa enggak, tapi itu berkesan banget karena Bisa sampai keinget sekarang lah ya. betul. Gitu. Yang lu ikut lomba dapat hadiah kamera ada? Ada Apa tuh? lomba dari Nikon. Wow, kameranya apa? 3.500 kit. Wow. Lumayan 7 Fotoin juta. apaan? Model Juga. Anjir lu kan gua denger ya waktu di awal-awal lu katanya kurang tertarik sama foto model. Yes. Kenapa juaranya foto model? Nah itu dia. Jadi kalau sampai sekarang juga kayaknya deh. Iya. Sampai sekarang juga kayaknya gini. Fotografer itu kayaknya ngumpul kalau ada model. Bener kan? Sabruk-abruk. Misalnya lu ngadain street, pasti yang datang dikit dong. Iya. Tapi kalau ngadain model, Rame yang datang. Nah kayak gitu zaman dulu juga sama. Jadi kenapa sih kok kalau lomba ada model ya? Karena buat menarik. Kalau misal lombanya produk doang, pasti yang ikutan dikit gitu. Betul. Jadi kenapa menang lomba model? Karena yang acaranya pun banyaknya ada modelnya gitu. Iya benar-benar. Jadi menangnya banyaknya pasti ada modelnya. Acara model lah. Nah, lu berarti apa sama semua dari lu foto landscape, makro ke model itu sama semua caranya, tekniknya apa ada perbedaan? Kalau misalnya foto model mesti gini. Oke, kalau misalnya model yang paling penting sebenarnya adalah pose dan ekspresi si model. Jadi model tuh ya kita tuh cantik pasti. Ya kan? Pasti cantik. Cuman kadang kalau lagi lomba gitu, kita jangan sampai modelnya itu mengalahkan produknya. Misalnya modelnya tuh ke betul. Jadi modelnya megang produk, jangan sampai dia pose-pose produknya jadi kayak terabaikan. Jadi kayak foto-foto iklan lah. Kita kan pernah lihat foto-foto iklan. Jadi kita ngarahinnya pun biasanya ya pose-posenya menjual si produknya gitu, bukan menjual modelnya. Modelnya udah biarin cantik, ya udah, tapi kita harus jual si produknya gitu, pose-posenya, ekspresi-ekspresinya gitu. Poin nih buat kalian yang ikut lomba foto, jangan fokus sama modelnya, tapi produknya. Tuh. Karena sponsornya dia kan. Modelnya juga dibayar sama sponsornya. Berarti pas menang dapat kamera itu lu punya 2 kamera dong? Oh, gue punya kamera. Oh, ada lagi. Jadi total sekarang kamera gue tuh ada 6. Pak, bayangkan kamera dia Pak, kamera kita Pak. Kita kamera 6. Dan hampir semuanya itu bukan dari hasil gua menabung, tapi hasil dari lomba atau hasil dari ngejob. Gitu. Jadi hasil dari ngejob itu benar-benar hasilnya, misalnya gua ngejob dapat sekian, nah itu langsung gua beli kamera. Atau berarti tahu dong red cardnya Anggit. jadi gua nggak mau kalau dulu kan masih dapat jajan kan, masih kuliah masih dapat jajan. Iya. Uang jajan gue tuh nggak gue pakai buat ngumpulin beli gear, tapi gear ini hasilnya pasti dari hasil fotografi juga atau hasil dari lomba-lomba. Puterin lagi. Betul. Pasti ini. jadi gue beli gear itu pasti hasilnya dari lomba atau dari hasil gue ngejob. Oke. Nah itu kan kita ngebahas dari pertama lu kenal kamera, terus ikut lomba foto. Nah gue denger nih lu juga suka ngajar nih. Fotografi. Itu gimana tuh ceritanya? Ya bukan dari dulu sih, karena ngelihat waktu zaman gue tuh susah ya. Waktu mau belajar ilmu. Belajar itu susah. Nah gue ngerasa kayaknya harus ada nih orang yang mau ngajarin gitu. Sebenarnya harus ada apa ya namanya? Harus ya kita sebagai kita mau ngerubah suatu kebiasaan. Ya kita harus ngerubahnya gitu walaupun dikit-dikit. Niatnya itu sih. Jadi ketika ada yang nanya, simpelnya kayak lagi di komunitas kan, kita tergabung di komunitas kan, pasti kan ada yang nanya dong, gimana sih? Nah kalau orang yang nggak mau ngajarin kan pasti, sama gue juga masih belum belajar, belum ngerti, pasti kan gitu kan. Simpelnya merendah untuk meroket. Benar. Nah, kalau orang nggak mau ngajarin, kalau gue kan kalau ditanya ya pasti gue jawab. Kecuali dia nggak nanya, ini foto gue gimana? Oh ini kurang ini. Apa namanya? Ini fotonya gini kuatnya, cuman kurangnya ini. Nah tapi sekarang ini kan masalahnya banyak orang baper. Iya dong, lu nanya sama kita kasih tahu, tapi dia nggak terima. Padahal kan dia nanya ya. Benar. Kocak ya. Benar. Nah sekarang tuh lagi zamannya baper. Cuma kalau dulu sih enggak. Dulu kalau orang nanya pasti serius tuh. Ini foto gua gimana? Oh kurang ini. Bagusnya ini, kurangnya ini. Nanya lagi. Jadi kita harus kalau ngasih komentar tuh juga jangan jeleknya doang. Karena orang pasti kan yang dia udah berusaha bikin gambarnya, pasti kan ada senewen ya, tingkat apa namanya ya, perasaan
hasil foto dia lah ya. Betul, jadi kita pasti harus angkat dulu, oh ini bagusnya Ini ini. bagus nih foto lo gini, tapi seharusnya betul, kurangnya iya, ini iya. kayak gitu-gitu sih. Nah, Bahasanya aja kali, bahasa. jangan terlalu tajam kali ya Iya, kayak iya. gitu. Itu Gitu. lu ngajarin siapa? Ngajarin sekolah atau individu Nah, private gitu? Karena awalnya gitu, ya kan, awalnya karena udah mungkin seneng ngasih tahu kali ya, seneng ngasih tahu, akhirnya kan ikut-ikut workshop. Ya. Ikut workshop sampai akhirnya gue ikut kelas belajar, namanya waktu itu Kejar, kelas belajar dari Depok Fotografi. Oh, jauh. Itu belajar di UI itu. Jauh juga. Jauh, belajar di UI Iya. Sabtu pagi. Bayangin rumah gue Jam di berapa? Teluk Naga jam 7. Berangkat. Nah, nyampe sana. Nyampe sana. Nyampe UI jam 7. Dari rumah jam berapa? Nah, ya jam 5 mungkin ya. Gua tahu banget dia naik motor kayak gimana. Kencang bener Pak, asli. Jam habis subuh kayaknya, habis subuh berangkat gitu. Oke. Nah, akhirnya ikut kelas belajar kan dapat sertifikat basic fotografi ya kan. Nah, dari modal itu akhirnya gue bisa ngajar. Oke. Gitu. Sertifikat itu. Jadi dari sertifikat dari ikut-ikut workshop sama sertifikat itu kelas belajar basic fotografi itu akhirnya gue bisa ngajar. Ngajarnya ada beberapa sekolah SMP, SMA, Iya. sampai ada private juga. Kalau misalnya ada orang yang nanya pengen belajar tapi kan kalau orang namanya malu ya kan, Malu. apalagi lebih tua misalnya, usianya Oke. lebih tua. Nah, dia minta private kayak gitu-gitu. Oke, sampai sekarang masih? Masih, cuman untuk yang sekolah kayaknya karena pandemi kan udah enggak lagi, Online, karena ngelihat online mereka juga enggak? online enggak, karena kamera itu susah yuk. Bener, Misalnya gini. harus bener praktek sih ya. Misalnya gini, murid lu ada 10, nggak mungkin kan 10-10-nya pakai brand yang sama. Misalnya pencet tombol ini buat ngatur ISO, kan nggak mungkin semuanya sama. Beda. Betul, beda. Iya. Satu kamera aja, satu brand kamera bisa Beda beda-beda letaknya. tipenya. Apalagi yang beda brand. Itu yang susahnya di situ kalau fotografi mau online. Gitu. Jadi emang harusnya offline sih. Iya. Tapi dengan protokol juga ya. Cuman kalau kemarin kebijakan dari sekolahnya adalah untuk menghentikan kegiatan ekstrakurikuler gitu. Karena ya kita lihat aja dia dari pagi sampai jam 3-an aja dari depan layar. Zaman kecil dulu kata orang tua apa? Jangan nonton terlalu deket-deket, lama, ya. jangan banyak Rusak. sering-sering nonton Mata. TV. Sekarang anak sekarang Iya. berapa jam tuh tiap hari? Lihat HP mulu. Lihat HP, lihat layar, Iya. MacBook lah atau laptop. Beda sih ya, zaman kita dulu. Betul. Sama sekarang. Jadi ngeliat itu aja gue udah ngeliat, oh kasihan banget kalau harus ada ekstrakurikuler, ngeliat ke situ lagi pasti bakal lebih capek kan matanya. Oke, setuju, Gitu setuju, sih. benar-benar. Jadi makanya mungkin kebijakan sekolah pun meniadakan ekstrakurikuler. Hmm. Gitu. Nah, ikut lomba foto udah, foto landscape udah, ngajar foto udah. Nah, gue denger-denger lu sekarang juga lagi fokus ke foto konsep nih. Nah. Baru-baru ini kan? Iya, baru-baru pas pandemi. Oh, itu gimana tuh? Kumpulan dari teman-teman juga atau lu niat sendiri bikin gitu? Nah, jadi sebenarnya yang bikin konsep itu bukan gue. Ah. Jadi yang bikin konsep itu ada orang gitu, teman gue bikin konsep. Komunitas juga. Ya, satu komunitas. Tadinya foto landscape, komunitas foto Oh, landscape. iya, iya. Akhirnya bikin human interest konsep. Letaknya deket nih dari tempat lu kan. Lego. Yes. Iya. Nah, gue tuh di situ awalnya cuman ikut-ikutan. Awalnya gue sempat ikutan. Ikut terus kok di sana pas lagi konsep tuh ternyata banyak yang misalnya kurang ngerti spotting, nyari spot yang bagus. Framing gitu Ya, ya. spotting, terus lighting, kan pakai lighting. Oh, iya. Gitu. Terus akhirnya Ya, asap-asap juga tuh kan gue lihat. Ya betul, pakai smoke gun gitu-gitu lah pokoknya. Nah, dari situ kayaknya lebih enak kalau gue ngaturin gitu. Ini enak nih lightingnya dari sini deh, naruhnya flashnya di sini. Terus spotnya di sini deh, biar lebih dapet gitu kan dibanding. Berarti kayak belajar bareng juga dong ya? Pastinya. Jadi kayak setiap kita berkumpul pasti kan ada belajarnya, walaupun Benar. sedikit ya, tapi tetap ada belajarnya gitu. Jadi nggak cuma asal datang motret udah gitu, pasti dikasih tahu nih, ini enaknya ngambilnya begini. Oh, ini enaknya pakai lensa tele biar dapat dimensinya. Oh, ini enaknya pakai wide gitu biar dapat backgroundnya lebih luas kayak gitu-gitu sih. Akhirnya gua ngikut aja. Oke. Gitu. Berarti lu banyak banget ya dari lomba foto, ikut landscape, terakhir ke Bandung kan? Nah, barusan. Iya, Ini belum pulang ya, belum Haha, pulang. udah baca lek. Belum pulang ya. Itu dicukul ya? Di Cukul, Oke. Sunrise Point Cukul.
yang ngadain siapa? Komunitas juga? Komunitas juga, plus ada brand filter. Oh, pantes. Ada brand filter. Apa Nissin? Haida. Haida. Oke. Berapa hari sehari? 2 hari? Jatuhnya 2 hari 1 2 hari 1 malam ya. 2 hari 1 malam. Iya benar, 2 Iya, hari 1 2 hari 1 malam. malam. Tidur di jalan kan? Yoi. Nah, karena kalau nyewa hotel Nggak sayang guna. waktunya. Betul. Pagi-pagi udah mesti standby kamera. Itu dia landscaper. Gua aja bangun jam 4, gua bilang OTW nih gua bang. Lu ngapain OTW jam segitu? Dia bilang nyampe sana gua udah kesiangan coy. Udah siang banget. Berarti emang harus berangkat tuh jam 2 malam ya. Oke. Tapi sekarang lu lebih fokus kemana? Dari model, lomba, ngajar, konsepting atau landscape? Sebenarnya kalau dibilang fokus, utama gue adalah memang wedding photographer kan. Oh iya, gue belum nanya Gua itu. belum itu kan. Nah, Iya, sebenarnya wedding fokusnya kerjaannya utamanya adalah wedding photographer. Cuman tahu sendiri kan pandemi. Oke. Bisa-bisa H-1 cancel gara-gara Bisa banget itu ya? kebijakan atau gara-gara kliennya positif. Nah, itu tuh biasanya. Jadi banyak cancelnya. Nah, karena kerjaannya lagi kosong. Nah, gue bukan orang yang bisa diem aja. Gue bukan orang yang bisa diem aja di rumah. Kelihatan kan, ya kan? Naik motor aja. Terus, ya akhirnya gue mulai landscape. Jadi landscape ini sebenarnya gue suka dari dulu, cuman kebetulan waktunya dapetnya pas pandemi. Jadi rumah gue kan tau sendiri di pedalaman lah ya. Tapi pantai lah. Yes, tadi dekat sama spot-spot landscape. Enak, jadi gue dari sini ke sana. Yes, jauh. Jadi dari situ gue punya keuntungan bahwa spotnya dekat rumah gue. Iya. Jadi gue masih bisa pas Pagi lagi pandemi. sore bisa. Betul, pas lagi pandemi itu gue bisa ke spot landscape, tapi tetap dengan protokol kan gitu. Terus landscape. Nah terus jadi gue nggak bisa fokus sih ke satu itu. Tapi kalau emang kerjaan utamanya ya pasti wedding photographer. Kenapa? Apakah lebih banyak menghasilkan dari wedding? Pasti. Dibanding yang lain? Karena kalau wedding kan kita dibayar, Benar. kita di hire. Ya. Jasa kita dipakai sama orang gitu. Kalau landscape kan kita seneng, hobi lah. Hobi. Ya. Jadi kalau orang bilang ketika hobi kamu sudah jadi suatu pekerjaan, carilah hobi yang lain. Ya kan? Kunci. Nah, kebetulan kalau gue tetap motret, cuman beda aja objeknya. Ketika kerjaan yang motretnya orang yang lagi pesta lah ya. Terus tapi kalau lagi hobi ya motretnya alam, kayu, batu, pohon, ya kan, tanah yang dipoto tuh gitu. Nah ini berarti alat-alat lu selama di Bandung nih? Ini alat-alat selama di Bandung pakai. Kenapa cuma bawa 1 kamera? Lu bilang ada 5 kamera. Jadi tadinya mau bawa 2 kamera. Biasanya gue bawa selalu 2 karena buat backup kan, takutnya daripada kamera ganti-ganti lensa. Satu itu, kedua takutnya rusak di lokasi. Paling nggak enak kan, kita lagi pergi jauh, kita mau motret tiba-tiba kamera kita trouble, nggak ada backup. Pernah. Trouble-nya kenapa? Itu pas wedding. Oh. Iya nggak, umur aja mungkin, umur gitu. Pas wedding mati gitu. Wow. Kan kalau nggak bawa backup, ya kalau nggak bawa backup kan repot gitu. Iya. Nah, bawa backup gitu. Tapi kalau untuk landscape sih belum pernah kejadian rusak lagi di lokasi. Tapi selalu bawa emang 2. Cuman kali ini entah kenapa pengennya bawa 1 aja gitu. Mungkin berat juga kali ya. Berat, gue ngangkat tas. Oh iya, sempet ngangkat ya. Nah, sama selain berat karena space-nya terbatas, karena biasanya kan gue tripnya tuh solo trip. Nah kan ini sekarang kan ikut bareng acara orang bareng orang. Jadi kalau gue bawa tas banyak atau bawanya takutnya repot sama nggak muat gitu. Akhirnya gue bawa cuman ini aja 1 kamera, 5 lensa sama 1 set filter gitu. Oke, ini dia nih teman-teman ya semuanya. Kelihatan nggak sih? Enggak kan? Ya ada lah ini lah. Bukan tempat minum ya, ini beneran lensa. Bukan tempat minum. Oh ada yang jual ya muk-muknya ya? Ada. Nah, yang paling sering lu pakai nih kamera dari 5 kamera itu ke yang mana? Ya paling sering ini sih. Itu apa tuh? D750. 750. Udah full frame ya? Full frame. Oke, kenapa? Nah, pasti kan ada kamera yang iya. terbaru lah dari ini. Ada. Cuman kenapa dipakai yang satu? Lu lihat kan body gue yang agak-agak perang begitu. Iya. Kalau jongkok susah. Nah, kameranya itu bisa ini. Oh, diputer layarnya. Flip ya. Jadi gua nggak perlu jongkok, nggak perlu tiduran. Cukup dengan nge-flip layar, ngebantu banget buat gua yang
badannya gemuk gitu, nggak harus jongkok-jongkok, tinggal layar diginiin, kita tinggal taruh di bawah gitu. Kamera lu apa aja nih kalau boleh tahu? Dari awal dari bawah apa? ya dari bawah D3000 kan tadi 3000 masih ada masih ada sekarang. Terus D90 jadul juga itu. Jadul juga. Iya. Gue pakai landscape masih sekarang sampai masih, sekarang. masih Instagram pakai. gue tuh beberapa ada yang masih pakai Iya. D90. Instagramnya apa gitu, kasih tau gitu? Oh iya, Instagram gue. Emang lu nggak tahu? Tahu. Sino 19. Ngaco lu. Sino berapa? Sino 150290. Oh itu ya guys. Di Instagram gue, yes. Okay. Dan di Instagram gue selalu ngasih tahu kok gue pakai kamera apa. Oke. Dan itu aja udah kita kasih tahu kita pakai kamera apa, masih Masih banyak ada yang yang nanya. nanya. Nah itu jeleknya orang Indonesia tuh nggak Netizen. Oke, selalu benar. Selalu benar itu. Padahal udah ditulis ya, masih Iya. nanya aja. Nah, Terus settingan juga udah ditulis Udah kan ditulis, biasanya. Iya. masih tanya juga. Sama Mas. nah jadi D3000, 3000, D90, terus ada D7000. Oh, oke, 7.000 ya. Nah itu DX gua tuh. Ah. Terus ada D700 itu udah masuk full frame. Oke, 750. 750 sama D4. D4 full frame. Full frame juga. Oh, yang paling mahal ya mana? Ya D4 tuh. D4. Itu lu pakai buat Landscape. Oh, landscape juga. Gua pakai kerja. Wedding. Fashion ya, lebih ke Oh, fashion. oh iya, gue lihat beberapa lu sering fotoin fashion juga tuh. Betul. Itu gimana awal-awalnya? Apa lu punya kenalan dari? Nah siapa? itu juga itu lucu. Kalau foto fashion itu lucu juga. Jadi yang nge-hire gue itu juga peserta lomba. Jadi ketemunya di lomba sebenarnya. Itu dia komunitasnya itu gede. Betul. coy. Jadi di lomba itu kan selama lomba mungkin dia ngelihat attitude kita baik, kita nggak rese waktu lomba. Dia ngelihat mungkin itu ya mungkin gitu kan. Terus akhirnya kenalan dan ternyata dia itu official fotografernya salah satu desainer Indonesia. Nah, foto fashion ini jadi tadi ya, jadi gue ketemunya tuh di lomba sama fotografer. Terus akhirnya dia kenalan, ya gue kenalan gitu sama dia dan dia ngajak gue buat ikut sama dia gitu buat motretin foto fashion gitu. Okay. Nah kebetulan dia ini adalah official fotografernya salah satu desainer di Indonesia. Wow, kebetulan banget ketemu di lokasi. Nah dari situ mulai ikut show-nya. Jadi desainer ini tuh sering ngadain show hampir setiap bulan. Hampir setiap bulan? Iya, selama setahun. Makanya di berbagai daerah. Iya, daerah. Jakarta, Bandung. Luar kota dong lu? Yoi. Wow. Makassar. Makassar pernah? Makassar pernah. Menarik. Terus Surabaya, Solo, Semarang, Jogja, kayak gitu-gitu lah pokoknya. Nah dari situ ya gue diajak untuk motret itu gitu. Dibayar dong? Pastinya dong. Gede juga? Ngomong gede kecil relatif. Pasti mana lebih untung wedding. Oke. Capean mana? Sama capeknya sih. Oh sama. Karena kalau kita foto fashion itu nggak cuma kita foto pas lagi show, kita foto pas lagi make up, pas foto lagi GR itu biasanya malam. Yes. Foto juga. Standby dong lu? Standby. Gitu. Jadi kan orang ngelihatnya gampangnya aja kan, oh enak foto fashion, foto model cantik gini-gini dah. Tapi enggak, capek sama capeknya kita. Terus pakai lensanya apa? Pasti beda dong kalau fashion. Kalau fashion karena kita tempatnya terbatas. Untuk fashion itu kan kita nggak bisa kayak wedding ya, karena di situ kita in charge ya kan. Kalau misalnya di fashion itu kita kan jadi kayak apa ya, terbatas, ruangnya terbatas. Makanya biasanya kalau show-show itu pasti ada tempat khusus fotografer. Oh, cuman di situ doang? Cuman di situ doang, gitu. Nggak bisa pindah-pindah? Nggak bisa pindah-pindah karena kan pasti ngalangin orang. Iya. Gitu. Tempat duduknya udah diatur, jadi kita udah dikasih spotnya gitu. Lensanya berarti lensa tele? Lensa tele, waktu itu seringnya tuh pakai 80-200 f2,8. 2,8 bokeh tuh pas. Iya. Kameranya? D4 atau D750. Oke. Karena emang udah ke tahap apa ya, profesional juga kan, harus kamera. Terus di sana ruangannya pasti gelap OLED gitu kan. OLED. Nggak pakai flash kan? Nggak boleh. Oke, untuk foto fashion tuh nggak boleh pakai flash. Oke. Kalau lagi show ya, kalau lagi show tuh pasti nggak boleh pakai flash. Lu ngeluarin flash sekali pasti diusir dari ruang Langsung show. diusir? Langsung diusir. Walaupun lu official? Ya nggak pernah sih ada official gitu. Misalkan biasanya orang nih, misalnya blunder juga. biasanya orang tuh kayak misalnya yoga bawa fotografer sendiri pas mau datang ke acara show-nya siapa.
Nah kan dia nggak tahu tuh. Iya. Asal terus keluar dah tuh flash, pasti langsung panitianya narik. Udah lu pulang ding ya, Iya. istirahat tidur dah. Simpen kamera lu. Flash itu sama sekali nggak boleh dipakai. Sama kayak foto konser ya, nggak boleh pakai Ya, flash juga. sama ya? kayak konser. Benar-benar. Itu pelajaran buat kalian ya. Yes. Jangan pakai flash kalau lagi kontes stage gitu ya. Ya kalau lagi di stage, ada itu fashion ataupun band atau apapun gitu. Oke, kita udah ngobrol banyak banget nih sama Anggit. Banyak ya, berapa sih? Udah 30 menit kayak lebih nih. Lebih ya? Iya. Wah, jadi buat kalian nih penasaran sama Anggit kan juga bisa follow Instagramnya Anggit di Anggit1. Nah, lu ngaco lu. Lupa lagi gua tadi. Sino. Oh ya Sino. Kan ada gua tunjukin di bawah. Dan jangan lupa juga kalau Anggit tuh buka weddingan juga, fotografi Buka wedding, ya. Dan juga ngajar juga kalau sekolah-sekolah nih mau nggak ada pengajar nih bisa lah. Oh, foto konsep sekarang lagi di ini nih Ya, dijalani. Biasanya ada di story. Kalau Story, konsep kan. lagi buka konsep tuh pasti ada di story gitu. Tanggal berapa, fee-nya berapa gitu. Oke. Nah, Git, sebelum kita menutup perjumpaan kita nih, ada pesan dan kesan nggak yang mau disampaikan buat ngasih ke penonton nih kira-kira ya apa aja lah tentang fotografi. Tentang fotografi ya. Yes. Pokoknya kalau gue sih simple. Sama lu suka memotret atau suka tentang fotografi, jangan pikirin apa kata orang lain. Lakuin aja dulu gitu. Kalau lu seneng lu lakuin. Setelah itu ya udah. Orang lain mau bilang bagus mau bilang jelek, bebas. Urusan Yang nanti. penting Nanti udah melakukan. iya, lu duit belajar. gue. Iya. Duit gue, kamera gue. Instagram gue. Nah, setuju. Ya kan? Jadi ngapain lu pikirin kata orang lain? Kalau lu udah seneng, lakuin aja. Tapi ada nggak yang gitu dulu? Apa? Iya, maksudnya ada aja gitu orang yang nggak suka sama hasil-hasil lu gitu. Selama ini sih nggak ada. Cuman kalaupun ada biasanya di grup-grup Facebook. Oh. Itu masih ada yang, kok lu ngambilnya gini. Ya kita cuman, oh ya makasih ya. Oke. Makasih ya kritik sarannya gitu aja, sampai di situ aja, nggak perlu kita ladenin sih. Oke. Nah, tuh yang penting kalian motret aja. Kalau kalian suka ya nggak apa-apa. Namanya kan juga kita proses belajar juga. Betul, lakuin sampai nanti di satu titik ada orang yang menghargai hasil karya lu itu gitu. Oke. Gitu. Jadi kalau gue punya bukan slogan ya, ya punya kata-kata itu apa namanya? Fotografer itu yang banyak karyanya, bukan banyak bacotnya. Wow. Yang banyak bacotnya itu komentator. Bener. Ya kan? Jadi fotografer itu yang banyak karyanya. Ya jadi berkarya aja. Bener banget. Wow, terima kasih banyak Anggit. Berarti sekarang cuman ini ya, fokus ke dunia fotografi ya? Nggak lu nggak kerja di tempat lain atau? Enggak. Semua fokus di fotografi. Mantap. Nah, itu dia. Selain buka jasa fotografi, gue juga kerja di penyewaan kamera. Oh iya, gue belum nanyain. Itu gimana awal mulanya? Sama fotografer juga, sesama fotografer, Jasa ngobrol-ngobrol. sewa kamera lensa Betul. gitu ya? Terus gue di Tangerang mau buka nih, tapi belum ada ketemu orang yang Percaya lah. dia percaya Karena kan itu buat barang mahal banget coy. ya kan. Nah akhirnya ya itu tadi, karena kita baik di komunitas, baik pas lagi ketemu di mana lagi motret tetap baik gitu kan, akhirnya orang bisa ngeliat itu gitu. Oke. Akhirnya jadi gue ada jasa penyewaan kamera dan lensa, terus ya jasa foto wedding, terus juga menerima kelas-kelas, jadi semua tentang di fotografi. Bener banget. Jual beli kamera pun gue juga ada. Oh, gitu. ada juga, iya. Jadi pokoknya semua all about fotografi lah. Emang Pak, ini orang sibuk banget. Gue bilang lu di mana gitu, tiba-tiba Bandung. Iya, padahal paginya baru ketemu ya. Baru ketemu set. Dan sekarang dia belum pulang ke rumah, langsung kita culik. Culik gitu. Iya, oke. Bang, terima kasih banyak udah mampir ke studio Kaditka. Terima kasih banyak kamu udah ngasih story tentang perjalanan hidup ya, tentang fotografi. Terima kasih banyak. Dan ya buat kalian jangan lupa untuk follow Instagramnya Anggit karena banyak banget hasil foto-foto dia di situ, dan juga kalau mau nanya boleh lah DM kan. Boleh, bisa Boleh DM, banget, mau bisa ketemu di langsung. komen ya. Yes, benar banget. Untuk kalian jangan lupa untuk tetap jaga kesehatan kalian dan tetap semangat motretnya, apapun kameranya yang penting hasilnya. Sampai jumpa di video selanjutnya dan bye bye. Terima kasih Anggit.